Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Ironisa dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangannya. Banyaknya getaran setiap sekonnya atau detiknya selalu sama atau konstan. Gerak harmonis sederhana disebabkan karena suatu benda mendapat suatu gaya, bisa disebut dorongan atau tarikan, dan mengalami gaya pemulih, restoring force. Misalnya seperti pemanjangan dan pemendekan sebuah pegas dari titik seimbang karena diberi gaya. Selanjutnya ada syarat dan jenis. Syaratnya itu osilasinya periodik, terdapat gaya pemulih pada osilasi tersebut, arah percepatan atau gaya yang bekerja mengarah ke titik kesetimbangan, terdapat inersia atau kelembaman yang menyebabkan overshoot atau melewati posisi keseimbangan. Dan jenisnya terdapat menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada gerak harmonis sederhana linier dan gerak harmonis sederhana angular. Gerak harmonis sederhana atau GHS linier itu contohnya seperti penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal dan atau vertikal. Yang kedua, gerak harmonis sederhana angular, contohnya seperti gerak bandul atau bandul fisis dan osilasi ayunan torsi. Contoh gerak harmonik sederhana. Contoh gerak harmonis sederhana itu ada dua. Yang pertama, gerak harmonik pada bandul dan gerak harmonik pada pegas. Gerak harmoni pada bandul itu ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke C, lalu ke B, lalu ke C, dan kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Yang kedua, ada gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami. Contohnya itu seperti gambar di atas. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan merenggang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar. Besaran fisika pada ayunan bandul. Besaran fisika pada ayunan bandul itu ada 4. Yang pertama ada simpangan atau Y. Simpangan itu adalah jarak benda dari titik kesetimbangan. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap waktu. Yang ketiga itu ada periode. Periode itu adalah banyaknya waktu dalam satu getaran. Dan yang terakhir ada amplitude. Amplitude itu adalah simpangan maksimum. Selanjutnya ada gaya pemulihan. Gaya pemulihan dimiliki oleh setiap benda elastis yang terkena gaya sehingga benda elastis tersebut berubah bentuk.
Gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut gaya pemulih. Gaya pemulih itu ada dua. Yang pertama ada gaya pemulih pada pegas, dan yang kedua ada gaya pemulih pada ayunan bandul. Gaya pemulih pada pegas itu adalah salah satu contoh benda elastis. Oleh sifat elastisnya ini, suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya renggang akan kembali pada keadaan setimbangan mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam shock brake dan spring bed. Sebuah pegas berfungsi merendam getaran saat roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Pegas-pegas yang tersusun di dalam spring bed juga akan memberikan kenyamanan saat orang tertidur. Susunan pegas. Konstanta pegas dapat berubah nilainya apabila pegas-pegas tersebut disusun menjadi rangkaian. Besar konstanta total rangkaian pegas bergantung pada jenis rangkaian pegas, yaitu rangkaian pegas seri atau paralel. Selanjutnya ada gaya pemulih pada ayunan bandul. Ayunan metamis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Contohnya itu seperti terdapat sebuah beban bermassa tergantung pada seutas kawat halus sepanjang L, dan massanya dapat diabaikan. Apabila bandul itu bergerak vertikal dan membentuk sudut, gaya pemulih bandul tersebut adalah M dikali G dikali sin beta. Secara metamis dapat dituliskan F sama dengan M dikali G dikali sin beta. Oleh karena itu, sin beta sama dengan Y per L, maka F sama dengan min M dikali G dikali Y per L. Peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Yang pertama itu ada jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut. Jam mekanik dapat berguna untuk mengatur tidur. Yang kedua itu ada shock bar pada mobil. Perendam kejut pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan bagian bawahnya. Terdapat dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya rendaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu mengendalikan guncangan pada roda. Contoh lain dari peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi itu contohnya juga seperti spring bed yang memberi kenyamanan pada saat orang tertidur.